Halo Fortuners, gimana bulan Mei kemarin? Udah cukup dihantam belum? Siklus gerhana matahari dan bulan di bulan kemarin yang baru aja lewat agak-agak hebat memang energinya ya. Nah, sekarang kita pun gini, cuma ngingetin di awal ya. Ini bacaan tarot juga astrologi ya. Jadi agak-agak mix, namanya tarot scope, tarot horoscope. Oke. Gue bacain berdasarkan 12 zodiak. Ya. Bagaimana dampaknya di zodiak kalian masing-masing. Oke, kita lihat Merkuri retrograde yang belum kelar ya di bulan Mei, lanjut ke bulan Juni. Dampaknya apa untuk semua zodiak? Oke. Hai Scorpio, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juni. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Scorpio, kalian welcome untuk join karena energi kita suka bertukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin nonton ketiga sign ini: sun sign, moon sign, rising atau ascendant sign kalian. Karena nggak semua Scorpio sama kan, dan biasanya punya 3 signs ini berbeda. Nah, ini general reading, jadi lihat nonton semuanya supaya bisa merelokasikan, memposisikan diri kalian. Oke? Langsung aja gue mulai dengan untuk kalian yang belum terbiasa nonton channel ini, gue saranin untuk nonton playlist 12 rumah astrologi. Apa sih 12 rumah astrologi? Karena itu sangat membantu kalian untuk ikut paham bagaimana gue membaca tarot plus astrologi. Karena gue akan buka 12 kartu yang mewakili 12 zodiak dan merepresentasikan energi-energi planet yang ada saat ini. Oke. Langsung aja gue mulai dengan Lenormand ya, untuk melihat apa yang terjadi pada Scorpio di bulan Juni. 3 kartu aja. Apa yang terjadi pada Scorpio di bulan Juni? 3 kartu aja please. Storm, Dice, Garden, Under the Deck, Polar Bear. Jantung bacaan kalian Dice, karena lagi gambling. Gimana ya kalian lagi gambling. Lakukan atau enggak, karena lagi bimbang lah. Karena ini sangkut pautnya juga dengan transformasi dan Garden ini your social life, kehidupan sosial kalian, entah itu reputasi kalian atau tentang sebuah event ya, yang jelas untuk mencapai win-win solution gitu ya. Untuk mencapai win-win solution itu banyak trikinya, banyak yang harus dipikirin untuk menyenangkan banyak orang. Itu banyak yang harus dipikirin gitu. Untuk menyenangkan semuanya harus dipikirin. Riwah amat. Anyway, itu yang akan terjadi. By the way, alam bawah sadar kalian Polar Bear. Ini tentang seorang ibu atau seorang yang punya kuasa atau yang punya duit, yang punya otoritas. Atau menyangkut hubungannya dengan ibu kali, ibu. Langsung ke Lucky Tarot, tarotnya gue. Kali ini gue buka 12 kartu ya. Apa yang terjadi apa yang Scorpio perlu ketahui dengan segala perubahan energi semesta yang ada di bulan Juni, dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Scorpio.
Apa yang Scorpio perlu ketahui di bulan Juni ini? Rumah pertama, Death. Rumah kedua, Temperance. Rumah ketiga, High Priestess. Rumah keempat, Judgment. Rumah kelima, The Wheel of Fortune. Rumah keenam, The Hierophant. Rumah ketujuh, The Emperor. Rumah kedelapan, The Hermit. Rumah ke-9, The Fool. Rumah ke-10, The Tower. Rumah ke-11, The Sun. Rumah ke-12, The World. Under the Deck, The Star. Siklus gerhana matahari dan gerhana bulan itu gerhana karena di sini bersangkutan dengan lunar nodes. Lunar nodes itu adalah north nodes di Taurus, oposisinya Scorpio di south nodes ya. North nodes itu kepala naga. Takdir atau fokus kita selama 2 tahun ke depan itu ada di Taurus North Nodes ya. Oposisinya yaitu ekor naga ada di Scorpio. Segala hal yang kita sudah sangat ngelotok atau paham, yang kalau memang sudah nggak sejalan, udah nggak selaras, udah nggak sesuai lagi dengan kita, ada baiknya kita tinggalkan untuk fokus pada kedepannya. Saya mau kemana, kalian mau kemana, fokusnya sini. Nah, karena gue lagi bacain Scorpio, artinya Scorpio South Nodes itu ada di rumah pertama ya. Dan karena oposisinya itu Taurus, gerhana matahari kemarin di penghujung bulan April ya, itu ada di Taurus, yang mana oposisinya Scorpio itu ada di rumah ke-7 di relationship atau partnership ya. Bahkan intrapersonal kalian sendiri. Jadi kebanyakan orang datang gerhana bulannya tanggal 15 kan kemarin Mei di Scorpio. Jadi mungkin kalian sudah melakukan peleburan gitu ya. Anyway, bulan itu sifatnya lebih emosional, matahari itu lebih ke yang punya kuasa, yang punya otoritas, okay, atau pencerahan itu sendiri tentang ego gitu. Nah, di bulan kemarin itu ya, juga ada Merkuri retrograde 3 Gemini di rumahnya sendiri, di rumahnya Merkuri itu sendiri. Jadi double ya energinya. Merkuri itu planet terkecil, jalannya paling cepat, patternnya paling cepat dan pergerakannya di antara planet-planet yang lain. Dalam setahun aja 3 kali dia retrograde. Retrograde itu artinya merevaluasi, merevisi. Merkuri itu tentang apa? Tentang mindset, persepsi, komunikasi. Jadi karena dia di Gemini juga energinya double ya. Tergantung Gemini itu ada di mana buat Scorpio, nanti kita bahas, nanti gue bahas. Kebanyakan tuh dampak atau efek dari Merkuri retrograde itu adalah masalah dengan gadget, dengan elektronik, travel, selalu ada delay, penundaan, entah relokasi, pindah ya, tentang mobil, motor, tentang komunikasi sering adanya salah paham ya, tentang deal kontrak kerjasama ya, itu yang ketunda dan segala macamnya, ada agak ruwet dan segala macam. Anyway, gue aja ngerasain banget gitu, gue nggak tahu deh kalian ya. Yang jelas Merkuri retrograde di Gemini itu tanggal 10 ya, tapi tanggal 22 dia masuk ke Taurus. Karena retrograde kelihatannya mundur,
padahal dia cuma diam tapi buminya yang bergerak ya. Jadi seakan-akan mundur. Balik ke Taurus. Merkuri masuk ke Taurus itu penjelasan tentang persepsi, tentang bagaimana kita menilai segala sesuatu, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita mengapresiasi, bahkan mencintai. Persepsi berdasarkan apa? Berdasarkan persepsi yang bagaimana, mindset yang bagaimana ya. Itu Merkuri di Taurus. Tanggal 24 ya, tanggal 24 dia Mars masuk ke Aries. Tanggal 24 Mars masuk ke Aries, dan di Aries itu ada nggak hanya ada Jupiter tapi juga ada Chiron. Chiron itu the wounded healer. Dia yang memulihkan kita dari trauma-trauma yang kita coba kuburkan. Oke. Tapi pada tanggal 28 sampai tanggal 30 ya, itu Mars konjang dengan Jupiter. Jupiter planet terbesar ya. Jupiter itu planet terbesar di galaksi kita. Dimanapun dia berada, di rumah manapun, karena dia di Aries, segala sesuatu yang ada di rumah Aries buat Scorpio itu ada di keseharian, di rumah ke-6 ya. Di keseharian, bagaimana di pekerjaan kalian, rutinitas, di bagaimana kalian melayani orang lain ya. Jupiter di situ itu dibesar-besarkan, dikasih zoom sama Jupiter. Dan Jupiter itu juga tentang planet keberuntungan. Jupiter itu juga tentang karma spiritual. Okay. Mars itu masuk Aries itu pulang ke rumahnya, karena Mars itu ruler planetnya Aries. Mars itu tentang tindakan, action ya. Makanya Aries itu selalu yang memulai ya, leader, pionir ya, ksatria. Mars sama Jupiter konjang, bawaannya mau perang, karena tentang ego, tentang hasratnya, keinginannya, segala macam, memulai sesuatu. Anyway, Mars di Aries ya, ini Mars di Aries dan Jupiter di Aries buat Scorpio itu ada di rumah ke-6. Sehari-harian juga tentang kesehatan kalian ya. Nah di rumah ke-6 kalian dapat The Hierophant. The Hierophant itu energinya Taurus. The Hierophant itu energinya Taurus. Hierophant itu tentang institusi, tentang nilai, tentang komitmen, keyakinan, kepatuhan, tentang tradisi. Nah, di rumahnya Taurus, posisinya Scorpio di rumah ke-7, relationship dan partnership, dan juga tentang intrapersonal kalian sendiri, hubungan kalian dengan diri kalian sendiri. Kalian dapat di rumah ke-7 ya, di relationship itu dapat di Emperor, energi Aries di Emperor. Kalian menyadari kalau kalian punya kuasa atau kendali atas nasib dan hidup kalian. Jadi kalian lebih komit pada diri kalian sendiri dalam keseharian, untuk kesehatan kalian, juga bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian tahu batas-batasnya. Sedangkan untuk Mercury retrograde di Gemini juga Taurus itu buat kalian yang kena di rumah ke-8. Di rumah ke-8 itu tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, juga hal-hal yang sifatnya milik bersama, entah itu seks, intimacy, entah itu finansial, properti, pajak, warisan, ideologi, hal-hal yang sifatnya tabu, mistis, kontrol, power. Itu rumah ke-8, termasuk hutang. Kalian dapat The Hermit. Ini energinya Virgo. Virgo buat kalian tuh di rumah ke-9. Rumah 11, maaf. Rumah 11.
Rumah 11 itu tentang network, society, ya, pertemanan, sahabat, dan aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar kalian, keadilan sosial, rasa kemanusiaan, harapan-harapan, ya. Itu ada di rumah ke-9. Rumah ke-11. Rumah ke-11 kalian dapat The Sun, yang mana sekarang kita ada di seasonnya Gemini. Matahari ada di Gemini, lagi-lagi di rumahnya Gemini, yang Merkuri lagi retrograde. Selama kemarin itu tentang bagaimana kalian berbagi di rumah ke-8. Jadi ada pencerahan di situ, ada kebenaran yang terungkap, ya. Selama Merkuri retrograde, ya, kalian mencoba mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri tentang apa yang kalian bisa aspirasikan pada lingkungan sekitar kalian, ya. Dan pada tanggal 22 kan dia masuk ke tanggal 22 Mei kemarin, Merkuri masih retrograde balik ke Taurus. Lagi-lagi tentang bagaimana relationship, partnership kalian, dan juga termasuk intrapersonal diri kalian sendiri. Di Emperor, di rumahnya Taurus, ya. Your value system, ya, tentang intrapersonal, hubungan kalian sendiri dengan diri kalian sendiri, dan itu akan mewakili, merepresentasikan dengan sesama, tentang relationship kita dengan orang lain. Nah, tanggal 24 kan kita udah masuk ke Aries, Mars masuk ke Aries. Jadi kamu akan lebih komit pada diri kalian sendiri, ya. Intrapersonal diri kalian sendiri. Anyway, tanggal 30 New Moon di Gemini, New Adventure. Tema dari New Moon, ya, bulan baru di Gemini adalah New Adventure. Kalian akan memulai sesuatu yang baru, entah itu kerjasama, kolaborasi, ya, mungkin dalam hal berbagi yang jelas, ya, yang sifatnya milik bersama mungkin. Bisa juga love affairs, ya, intimacy, ya, atau warisan, ya. Anyway, tanggal 3 Merkuri direct di Taurus. Semua delay akan kelar, akan over, selesai. Tapi kita masih ada di bawah bayang-bayangnya retrograde, Merkuri retrograde sampai pertengahan bulan Juni, ya, karena Merkuri untuk mulai lagi bergerak dia butuh pemanasan yang kurang lebih 2 minggu energinya. Dan tanggal 4 Saturn retrograde di Aquarius. Saturn ada di Aquarius itu sejak awal pandemi tahun 2020. Dan akan masih ada di situ sampai tahun depan bulan Maret. Ya. Baru dia akan pindah ke Pisces. Nah, tanggal 4 itu Saturn retrograde. Nah, Saturn retrograde itu energinya adalah kalian lebih mulai menyeleksi, atau kalian lebih mulai memberi batasan-batasan, ya. Rumahnya Aquarius buat Scorpio itu ada di rumah keempat, tentang home, family, tradisi, stabilitas emosional, ya, juga hubungan kalian dengan wanita yang penting dalam hidup kalian, the judgment. Ini ada Saturn retrograde di rumah keempat. Jadi kalian akan memberi batasan-batasan, ya. Saturn retrograde itu energinya sampai 4 bulan ke depan, ya. Sampai 4 bulan ke depan kalian akan memberi batasan-batasan pada lingkungan sosial kalian. Lingkungan kalian bersosialisasi untuk menjaga kesehatan atau memproteksi energi kalian sendiri, ya, untuk bisa lebih sehat lah gitu kan, ya.
karena bagaimanapun juga kita saling beradaptasi, ya kita selalu beradaptasi dengan energi yang ada di sekitar kita, sadarin atau enggak, kita saling mempengaruhi, ya. Makanya kalau pilih-pilih teman, pilih-pilih itu maksudnya adalah gitu, supaya kita juga bisa lebih menyeleksi, lebih sadar dengan energi yang kita serap, ya. Nah, karena ini ada di rumah keempat buat kalian, ya ini mungkin juga rumah keempat itu tentang home, family, tradisi, dan stabilitas emosional kalian, untuk menjaga stabilitas emosional kalian, ya. Dan kalian dapat kartu judgment, energinya Scorpio itu sendiri. Mungkin kalian dapat kesempatan kedua, mungkin di waktu yang lalu kalian sudah salah menilai. Salah menilai di sini maksudnya adalah apapun asumsi kalian di masa lalu, ya kalian sadari kalau sekarang itu semuanya kebalikannya. Kalau kalian pernah berasumsi sesuatu itu baik, ternyata salah, ternyata nggak baik. Kalau selama ini asumsi kalian itu jelek, ternyata baik, ya kan. Nah, ini energinya Scorpio, artinya ini energi kalian sendiri. Nah, di rumah Scorpio, di rumah pertama, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri, citra diri kalian, bagaimana dunia melihat kalian. Kalian dapat death. Ada hal-hal tentang citra diri kalian sendiri yang kalian harus tinggalkan menuju kebebasan. Energinya Scorpio itu sendiri. Pluto, energinya Pluto, ya. Pluto lagi ada di Capricorn. Buat kalian, Capricorn itu ada di mana? Di rumah ketiga. Rumah ketiga itu tentang apa? Persepsi, mindset, komunikasi, ya, tentang segala pemahaman, edukasi, wawasan, pengetahuan yang kalian miliki, kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini, dan juga tentang higher learning. Juga tentang kakak, adik, saudara, ya. Itu rumah ketiga. Yang mungkin di sini kalian harus tinggalkan, dan itu kalian mencoba memahami lebih dalam lagi tentang hal-hal yang sifatnya spiritual mungkin, atau lebih mendengarkan intuisi kalian lagi, ya. Kalian pelajari hal-hal yang sifatnya beyond. Karena ini energinya Cancer, juga energinya Pisces. Di rumahnya Pisces buat Scorpio itu ada di rumah kelima buat kalian. Rumah kelima itu tentang bagaimana kalian having fun, ya, tentang romance, tentang love affairs, tentang kreativitas, tentang bagaimana mengekspresikan diri, tentang project kalian, tentang anak-anak, ya. Di rumah kelima, di rumah Pisces itu ada Jupiter, the wheel of fortune. Energi Jupiter lagi ada di Aries, di komitmen kalian sendiri, kepatuhan kalian sendiri, tentang tradisi, ya. Yang mungkin sifatnya itu ya, komitmen kalian akan tentang bagaimana kalian bersenang-senang sih. Ya, dan di rumah Pisces ada Neptune di situ, ya. Kalau kalian ingin dapat berkah, kalau kalian ingin bisa bersenang-senang, ya, kalian harus melihat nilai-nilai atau kepatuhan atau tradisi yang kalian pegang sampai detik ini, gitu. Itu yang kalian coba pahami lagi. Apa sih komitmen yang gue pegang? Idealnya kayak gimana sih emang? Idealisme kalian sendiri yang kalian harus revisi, kurang lebih gitu. Karena Pluto, ya, gue lagi ngebahas ini, energinya death, energinya Pluto itu tentang planet transformasi, ya, penjaga kegelapan. Nah,
Plutonya lagi di Capricorn. Untuk bisa mentransformasi, untuk bisa mendapatkan perubahan itu, yang harus dilihat adalah nilai-nilai atau idealisme kalian sendiri tentang komitmen itu sendiri. Okay. Lalu itu atas Saturn ya, Saturn retrograde. Kenapa kalian mulai membatasi lingkungan sosial kalian berdasarkan idealisme kalian sendiri yang membatasi kalian sendiri. Atas dasar apa gitu. Nah, semoga kalian cukup mengerti apa yang gue coba jelasin. Tanggal 10 ya, Merkuri di Taurus trine Pluto di Capricorn. Lagi-lagi Merkuri di Taurus di relationship kalian ya. Trine nge-support transformasi di Capricorn. Ada High Priestess, jadi pengetahuan, wawasan kalian ya, persepsi kalian ya akan segala sesuatu yang sifatnya gelap, mungkin kegelapan itu sendiri, karena High Priestess itu tentang hal-hal yang sifatnya beyond ya. Emosional juga, tapi beyond dari intuisi kalian sendiri lah, sifatnya spiritual gitu loh. High Priestess kalau istilahnya Hierophant ya, dia guru, dia pemimpin agama di atas dunia, di dunia. High Priestess itu imam di sana, bukan di dunia tapi di sana, di spiritualnya, di alam spiritualnya. Itu yang kalian lagi coba pahami lagi untuk melihat sisi relationship kalian, dan bagaimana kalian intrapersonal relationship dengan diri kalian sendiri. Begitu juga ya, karena apapun yang terjadi di dalam diri kita itu semuanya terproyeksikan keluar ya. Konflik dari dalam kita itu akan mewujud keluar kalau kita tidak membenahinya dari dalam, kan gitu. Kembali agak ruwet juga nih jelasinnya. Tanggal 11 dia Venus konjung dengan Uranus ya. Mungkin ada kabar dari mereka yang udah ngilang, nggak berkabar lagi ya kan? Tiba-tiba ada perkunjungan tiba-tiba, atau ada unexpected money ya. Yang jelas Venus konjung Uranus itu artinya bagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri, bagaimana kalian menilai, menghargai, mengapresiasi diri kalian sendiri itu udah sesuai dengan jati diri kalian, nggak berlebihan, nggak kurang ya. Bagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri lah, itu energinya. Tanggal 13 Merkuri masuk ke Gemini, udah direct ya, meninggalkan Taurus, balik lagi ke Gemini. Energinya Merkuri balik ke Gemini, apalagi ini direct ya. Time to party, time to socialize. Saatnya kita berhura-hura, saatnya kita berpesta-pesta, saatnya kita berbagi, saatnya kita mulai ceriwis kesana kemari ya, kayak gitu lah. Tanggal 14 full moon di Sagittarius. Tapi karena kalian di rumah, gue balik lagi ke energinya siapa tadi? Energinya Gemini ya. Merkuri masuk ke Gemini, balik lagi. Ada matahari juga di situ kan. Kalian dapat The Hermit. Jadi
ceriwisnya itu mungkin buat kalian tuh di dalam self analisa ya. Kalian mulai mengkritisi diri kalian sendiri. Kalian mulai banyak monkey chatternya tuh. Kalau nggak dikeluarkan ya, gue saranin untuk dikeluarkan, jangan dipendem. In a way, gimana caranya ungkapin, ekspresiin aja. Berbagilah daripada di sini berisiknya. Karena inner dialog kita tuh kita juga harus jaga, batasi juga ya. Jangan termalah nggak bisa tidur gitu. Tapi yang apa juga sih kalau emang terbiasa. Anyway, full moon di Sagittarius. Full moon atau bulan purnama itu konotasinya selalu dengan ending, ya, closure. Sagittarius buat Scorpio itu ada di rumah kedua. Rumah kedua itu tentang materi, tentang harta benda, tentang value system, tentang segala hal yang sifatnya bernilai atau berharga buat kalian. Dan di rumah kedua kalian dapat temperance, energi Sagittarius itu sendiri. Kalian mencoba menanggalkan keyakinan-keyakinan lama. Bagaimana kalian menghargai, menilai, mengapresiasi, mencintai diri kalian sendiri. Tradisi-tradisi yang lama ya, yang udah gak sesuai, kalian tinggalkan untuk mendapatkan kebebasan lebih yang sejatinya diri kalian sendiri. Keyakinan-keyakinan lama yang udah gak sesuai, tinggalkan aja. Tanggal 21 Matahari masuk Cancer, meninggalkan Gemini. Cancer itu buat kalian ada di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak. Tentang ya, berjarak itu bisa emosional, bisa juga geografi ya. Juga tentang foreign, segala sesuatu yang asing, baru atau tidak familiar ya. Juga tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi ya, hukum ya, dan higher education. Juga rumah ke-9 itu tentang bagaimana kalian melampaui batasan-batasan yang kalian buat sendiri dan explore. Kalian dapat the full, kalian siap menempuh apapun itu resikonya untuk memulai sesuatu yang baru. Keren. Ini energinya Aries. Di rumahnya Aries ada Mars, ada Jupiter, tindakan ya kan. Dapat di Hierophant di kesehari-harian, entah itu pekerjaan baru, entah itu relokasi mungkin ya, pindah karena travel ya. Atau mungkin komitmen yang baru. Oke. Tanggal 22 Venus masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus. Cakep. Lagi-lagi hati-hati dengan energinya ini, energinya Virgo ya. Bedanya Merkuri, karena ini energinya Virgo ya. Virgo itu juga ya, kalian mencoba mencari kebenaran, yang mencari pencerahan, jawaban dari dalam diri kalian. Iya. Ini juga tentang bagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri, bagaimana kalian berbagi untuk hal-hal yang sifatnya milik bersama. Mau poligami kayak mau enggak kayak ya. Karena di rumah ke-8 tentang seks dan intimasi juga ya. Juga tentang finansial. Jadi self-kritik, self-analisa, inner dialog ya. Sadari di saat kita bicara tidak sesuai atau tidak sepantasnya ya, terhadap diri kita sendiri. Karena Venus itu tentang value system dan relationship. Di situ juga ada Merkuri kan, di Gemini ya. Jadi ada Venus, ada Gemini, ada Venus, ada Merkuri ya. Wow.
Venus konjang Merkuri. Anyway, tanggal 28 Neptune retrograde di Pisces. Neptune retrograde di Pisces itu sampai bulan Desember. Oke, 6 bulan. Itu proses juga. Karena Neptune kalau lagi direct itu kita sukanya ngawang, sukanya mimpi. Sukanya kalau ada masalah, nggak gue pikirin gitu. Gue asik sama diri gue sendiri gitu. Itu bagian dari pelarian juga. Itu bagian dari pelarian juga karena kita lebih suka bermimpi di alamnya kita sendiri gitu. Mending gue mikir yang enak-enak gitu. Itu pelarian juga, salah satu bentuk pelarian. Jadi Neptune direct itu sifatnya terlalu ngawang gitu, nggak grounded enough gitu, nggak cukup membumi karena Neptune itu tentang segala hal yang sifatnya tak terkondisikan, unconditional, tanpa batas. Ya. Kalau lagi direct. Kalau lagi retrograde, dia akan mengungkapkan mana yang ilusif, mana yang realistis enough gitu. Oke. Dan itu proses kesadaran kita untuk menyadarinya itu sampai bulan Desember. Ya. Nah, Pisces, rumah Pisces itu tentang buat kalian ada di rumah kelima, tentang bagaimana kalian having fun, bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang anak-anak, tentang project, tentang romance, love affairs. Neptune di situ, retrograde-nya, oke? Dan kalian dapat Jupiter. Dalam keseharian juga, bagaimana kalian melayani orang lain dan bagaimana kalian having fun di keseharian. Anyway, tanggal 28 itu juga ada New Moon di Cancer. New Moon itu konotasinya memulai sesuatu yang baru. Dan Cancer buat Scorpio itu ada di rumah 9 tadi, The Fool. Kalian akan menempuh apapun itu resikonya untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin buat Scorpio ini arahnya adalah komitmen. Untuk mencapai komitmen ya yang baru, kerjasama yang baru. Kalau memang kalian harus melampaui batas-batas atau idealisme kalian sendiri, harus melanggar atau mengkoreksi idealisme kalian sendiri, mungkin udah saatnya. Alam bawah sadar kalian the star, energi Aquarius, dan di Aquarius ada Saturn. Kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan, kalian harapkan akan terkabul. Tapi salah satu syaratnya adalah kalian harus clearing energi yang bukan clearing energi, membersihkan energi-energi dari diri kalian yang bukan kalian. Kalian harus bisa menemukan kembali your spark. Sinarnya bintang dari dalam diri kalian itu kalian harus bisa temukan lagi gitu. Jangan sampai terkondisikan oleh norma-norma sosial yang sudah ditanamkan sejak kalian kecil. Bersihkan itu, healing, clearing your energy, dan harapan-harapan kalian akan terwujud. Okay. Satu kartu terakhir dari Mystical Shaman, saran dan petunjuk untuk Scorpio di bulan Juni. Satu kartu aja. The Serpent, energi kalian sendiri Scorp. Saatnya ganti kulit, transformasi. Sakit, iya sakit. Namanya baru ganti kulit ya kan, pasti masih merah tuh ya kan, kalau ular baru ganti kulit ya kan, masih merah, masih fragile, mudah terluka. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Sampai ketemu lagi. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.